Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya di channel Belajar Bisnis Retail. Di video kali ini saya ingin sharing mengenai suka duka memiliki karyawan. Jadi memiliki karyawan itu banyak suka atau banyak dukanya sih? Saksikan video berikut. Oke, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, di video kali ini saya ingin membahas tentang suka duka memiliki karyawan. Ini benar-benar sharing pengalaman pribadi saya dari awal dulu 2018 memiliki toko sampai dengan saat ini. Itu karyawan itu memang karakternya itu berbeda-beda. Ini saya cerita dari sisi saya ya sebagai pemilik toko. Kalau mungkin suka duka jadi karyawan pun itu juga ada tersendiri. Tapi ini suka duka saya sebagai pemilik toko yang memiliki karyawan. Jadi untuk saat ini saya memiliki 4 karyawan. Nah ini 4 karyawan ini semuanya saya suka. Maksudnya nggak ada dukanya yang 4 karyawan saat ini. Mungkin untuk karyawan yang saya merasa ada duka itu mungkin di waktu di awal-awal dulu membangun toko. Jadi memang untuk memilih karyawan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya teman-teman semuanya. Dari awal kita memilih karyawan itu sebenarnya nggak boleh sembarangan. Pengalaman saya sendiri awal buka toko itu saya sudah pakai 2 karyawan. Shift pertama itu pagi sampai sore, shift kedua sore sampai malam. Jadi awal dulu itu kebanyakan duka teman-teman semuanya. Ternyata setelah saya telusuri, ternyata dari sisi karyawan itu tidak bisa mendukung. Karakter karyawan saya yang pertama dulu itu dia orangnya polos, dia lulusan SMP, dia orangnya polos, mudah dipengaruhi oleh orang lain. Kemudian karakter karyawan saya yang kedua, kan dia itu berjiwa muda, maka dia itu masih sering suka dolan, suka bermain itulah seperti itu. Jadi 2 orang ini saya rekrut dulu awal-awalnya. Karena dulu juga agak kesusahan juga mencari karyawan yang tepat. Tidak tahulah harus seperti apa. Jadi awal-awal dulu itu dukanya seperti ini. Karena mungkin saya kurang tepat ya mencari karyawan. Dukanya itu yang pertama setiap hari itu terjadi minus. Jadi semuanya uang yang disetor itu seharusnya 1 juta itu nanti minus 50.000 seperti itu. Yang keduanya toko tidak bisa berkembang. Nah, yang ketiga barangnya itu habis tapi uangnya itu nggak ada gitu. Padahal kalau saya prediksi dari hasil penjualan itu seharusnya barang itu bertambah tapi ternyata barangnya itu malah menyusut. Nah, karena ketiga duka yang saya rasakan itu tadi, maka dari itu kemudian saya mencari solusi, mencari seseorang yang memang benar-benar bisa diandalkan, benar-benar jujur. Nah, seperti itu. Ternyata memang kejujuran karyawan itu adalah nomor 1 teman-teman. Jadi kalian kalau mau mencari karyawan itu harus mencari karyawan yang benar-benar jujur. Nah, karena itu berkaitan dengan berkembang atau tidaknya toko kalian. Kalau toko kalian ya tiap hari diambil 50.000, 100.000, padahal itu seharusnya itu bisa untuk mengembangkan toko, tapi karena diambil oleh karyawan, kalian tidak tahu, ya mau gimana lagi, toko kalian tidak akan bisa berkembang. Ya itu semua itu adalah risiko. Itu tadi dari sisi toko ya. Kalau duka dari kinerja karyawan itu juga banyak juga sebenarnya. Tadi kan karyawan saya 2. Nah, karyawan yang 1 itu masuknya sering telat. Nah ini udah terlihat. Jadi kalau saya jadwalkan masuk jam 6, nanti jam 7 lebih itu baru toko baru dibuka. Itu kan sudah membuat ini ya, yang punya toko itu kan juga gregeten gitu kan. Tiap hari dikasih tahu itu juga selalu telat masuknya, terlalu telat membuka tokonya, itu yang pertama. Kemudian lagi kinerja yang tidak saya suka lagi itu setiap kali ada minus saya tanya minusnya di mana itu tidak bisa menjawab. Kemudian yang ketiga memberikan itu ya, dia itu tanpa sepengetahuan saya memberikan hutang kepada pelanggan. Nah itu saya juga tidak suka itu. Kemudian lagi karena yang anak muda tadi itu dia punya teman. Nah setiap malam itu temannya itu diajak nongkrong di depan toko dan teman-temannya itu ternyata berhutang rokok.
seperti itu sudah saya telusuri. Karena keadaannya seperti itu, akhirnya saya putuskan untuk memberhentikan mereka berdua. Dua-duanya saya berhentikan, kemudian saya merekrut satu karyawan baru untuk menjaga toko saya, dan ini karyawannya itu luar biasa sekali. Dia yang datang sendiri ke toko saya untuk meminta menjadi karyawan saya. Dia tegaskan ke saya ingin mensukseskan toko Bapak, seperti itu. Keren kan ini? Wah, karena dia sudah punya passion ternyata kan di dunia dagang, saya dukung dia. Karena barangnya habis, awal modal 15 juta itu habis, saya tambah lagi 5 juta. Saya tambahi modal 5 juta untuk berbelanja. Kemudian dia sendirian ini mengelola toko. Kemudian untuk saya sendiri itu membantu untuk berbelanja. Untuk karyawan saya satu itu untuk marketing yang ada di tokonya itu sendiri. Ternyata hasilnya luar biasa teman-teman semuanya. Kalau kita memiliki karyawan yang luar biasa, yang bisa bekerja, yang jujur, itu ternyata sangat berpengaruh sekali terhadap kelangsungan toko. Nah, saat itu toko mulai bisa berkembang, mulai banyak pembeli yang datang, dan akhirnya satu orang saya minta untuk mencari satu karyawan lagi. Mencari karyawan satu lagi itu pun juga dengan penuh pertimbangan, tidak asal-asalan seperti dulu ya. Pokoknya saya tanya ke sana ke sini, kemudian untuk karyawan saya juga saya suruh merekrut seseorang untuk menjadi karyawan ya, untuk menemani dia menjadi karyawan di toko saya, mungkin shift 1, shift 2 kayak gitu kan, untuk yang seperti awal dulu. Akhirnya saya mendapat satu karyawan lagi, tapi ini karyawannya itu tidak bisa komputer teman-teman semuanya, tapi dia bisa bekerja sungguh-sungguh dan dia jujur. Nah, ini 3 ini ya kriteria yang saya dapatkan. Saya mencari yang jujur, bisa komputer, bisa bekerja, itu juga agak kesusahan. Makanya dari itu mau tidak mau yang penting diutamakan kejujuran. Saya bilang seperti itu. Monggo dicari, ayo kita cari. Dapat satu karyawan, dan karyawan saya itu alhamdulillah dari awal dulu sampai sekarang itu masih betah di tempat saya. Tapi untuk karyawan saya yang satu tadi yang melamar sendiri, sekarang sudah pergi dia, sudah pamit untuk mengundurkan diri karena berpindah rumah di luar kota. Jadi untuk dukanya itu ya awal-awal tadi itu saja. Habis ini kita bercerita untuk senang-senangnya saja. Setelah karyawan saya yang satu itu tadi mengundurkan diri karena pindah lokasi, kemudian saya punya satu karyawan lagi cowok. Wah, ini juga hebat juga. Dia memang bekerja bersungguh-sungguh di tempat saya dan jujur juga. Maka dari itu akhirnya toko saya itu bisa berkembang. Yang satu tadi karyawan saya yang tidak bisa komputer itu akhirnya juga bisa komputer karena terbiasa. Akhirnya bisa juga sampai sekarang sudah lancar. Kemudian dua karyawan ini ditambah saya sendiri di hal pembelanjaannya, kemudian akhirnya saya tambah satu karyawan lagi. Jadi akhirnya saya punya 3 karyawan yang shiftnya itu saya atur sedemikian rupa. Untuk yang cowok tadi saya beri tugas mengelola database komputer dan berbelanja. Jadi untuk saya sendiri udah tidak banyak terlibat di situ karena sudah ada 3 orang, saya sudah tidak banyak terlibat di warungnya. Lebih seneng kan karena saya sudah tidak banyak mengeluarkan tenaga lagi untuk bekerja di toko juga. Setelah 3 karyawan, kemudian karena saya melihat omsetnya itu semakin naik dan sepertinya mulai keteteran juga 3 karyawan tersebut, akhirnya saya rekrut 1 karyawan lagi. Dan ini 1 orang ini juga luar biasa sekali. Sampai sekarang itu yang menjadi motor di toko saya itu malah rekrutan terakhir ini. Wah, dia sangat pengalaman sekali dalam berdagang, dalam menetapkan harga, dalam berkonsolidasi dengan sales, dalam berkomunikasi dengan pelanggan, komunikasi dengan sales, dan semuanya itu saya rasa dia itu bisa. Jadi saya sebenarnya sudah punya tim yang sangat bagus sekali ya, 4 orang yang karakternya berbeda-beda tapi bisa bekerja sama di situ, saling bisa melengkapi. Dimana poin sukanya punya karyawan? Yang pertama, saya sudah tidak banyak berbelanja lagi ke pasar. Yang kedua, untuk input data, untuk pengelolaan barang, kebersihan toko sudah karyawan semua. Yang ketiga, untuk laporan harian
dari toko itu sudah dibuat oleh karyawan. Yang keempat, saya itu tinggal menerima setoran pendapatan tiap harinya, kemudian tiap hari juga saya kurangi setoran itu untuk saya ambil profitnya untuk operasional toko dan untuk pembayaran beban-beban dan pengambilan keuntungannya. Pokoknya bisa dibilang 98% semua pekerjaan sudah dilakukan oleh karyawan. Itu sukanya. Tapi yaitu tadi kuncinya, satu, punya karyawan yang bisa bekerja, kedua, punya karyawan yang jujur, ketiga, punya karyawan yang menyatu dengan diri kita, menyatu dengan toko kita, keempat, punya karyawan yang punya dedikasi, bertanggung jawab. Ya, pokoknya banyak senangnya lah. Kemudian setelah beberapa tahun toko itu berkembang, ada duka lagi teman-teman. Dukanya apa? Saat karyawan yang benar-benar bisa bekerja, dia mengundurkan diri karena ingin bekerja di luar kota. Nah ini, jadi ada temannya yang mengajak dia bekerja ke luar kota dan dia akhirnya tergiur. Dia itu masih muda, saya sudah kasih jaminan, kamu nanti kalau nikah minimal gaji kamu 3 juta. Sudah saya berikan itu. Yang penting selama sekarang sampai kamu nanti nikah, kamu bekerja dengan saya. Karena anak muda, jiwanya bergelora. Mungkin dia ingin berpetualang untuk mendapatkan pekerjaan yang lain. Nah, akhirnya dia merantau. Tapi saya yakin suatu saat dia akan pulang membawa banyak uang ya untuk mendirikan toko di desanya. Insya Allah, semoga saja pendidikan, ilmu yang dia dapatkan saat bekerja di toko saya itu ya bisa menjadikan dia seseorang yang benar-benar maju, seseorang yang benar-benar berkualitas baik di keluarganya dan untuk istrinya nanti. Ya, setelah dia pergi, saya mau rekrutmen lagi nih, karyawan lagi. Memang sangat susah sekali mencari seseorang, mencari pengganti karyawan yang baik itu juga susah. Dan untuk saat ini saya sudah mendapatkannya. Untuk mendapatkan karyawan itu juga tidak semudah membalikkan telapak tangan. Saya memilah-milah. Pokoknya yang utama adalah poin kejujuran. Nah, untuk saat ini saya sudah memiliki 4 karyawan lagi. Dan alhamdulillah mereka semua bisa bekerja sama seperti yang kemarin. Jadi seperti itu sharing saya ya mengenai suka duka memiliki karyawan. Dukanya ya di awal-awal tadi itu. Setelah itu saya mendapatkan karyawan yang baik, ya semuanya hanya suka dan suka. Bagaimana dengan teman-teman semuanya yang saat ini memiliki karyawan? Apa sih suka duka yang teman-teman semuanya itu dapat atau teman-teman semua itu rasakan? Monggo di share atau ditulis di kolom komentar agar kita semua juga bisa tahu nih bagaimana suka duka kalian semua saat memiliki karyawan. Semoga sharing saya ini berguna, semoga sharing saya ini bermanfaat. Apabila kalian suka nih sama video yang saya buat, sama channel yang saya buat, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang akan saya share berikutnya. Salam sukses luar biasa bagi pembisnis toko kelontong dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.